Pak Dahlan, gitu. Hari ini kegiatannya ngapain Pak selain webinar ini? Ya, ini sebenarnya Bapak menguji skripsi ini. Oh. Sambil Sambil nggak apa-apa. Ini juga bisa. Baik. Sama mengoreksi ujian akhir teman-teman mahasiswa. Pak Dahlan sangat positif sekali ya. Alhamdulillah masih diberikan kesempatan sama kegiatan. Jadi syukuri semua. Baik Pak, ini sambil menunggu teman-teman peserta yang join, apakah bisa saya mulai atau bagaimana Pak? Boleh, silakan, monggo, silakan. Baik. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bergabung. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Muhammad Asyad M.Fakih, selaku Kepala Departemen Ekonomi Syariah Universitas Internasional Semen Indonesia. Yang kami hormati Departemen Ekonomi Syariah Universitas Internasional Semen Indonesia. Yang kami hormati materi kami pada pagi hari ini ada Bapak Ahmad Dahlan Malik, MA Hons, MEC, CFP, AWP, dan merupakan salah satu dosen ekonomi syariah USI. Teman-teman peserta dari SM yang berbahagia. Puji syukur kami haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmatnya kita bisa dipertemukan pada acara di pagi hari ini dalam rangka webinar keuangan syariah dengan topik Smart Way to Set Up Your Finance pada tanggal 31 Januari tahun 2022. Dengan sangat antusias. Dengan sangat antusias sekali pada kesempatan kali ini, perkenalkan, nama saya Tia Triananda, saya dari mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2019, Universitas Internasional Semen Indonesia yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini hingga selesai nanti. Oke, untuk memulai acara, alangkah lebih baiknya marilah kita awali dengan membaca basmalah agar acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan sesuai yang kita harapkan. Baik, membaca basmalah dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimohon bagi para panitia yang sedang bertugas dipersilahkan.
Baiklah, untuk mempersingkat waktu, acara selanjutnya adalah sesi foto virtual bersama. Dimohon bagi para peserta yang belum menghidupkan kameranya, saya berikan kesempatan untuk menghidupkan kameranya. Dan foto virtual akan kami ambil dalam hitungan ketiga. Jadi dipersilahkan bagi para peserta yang belum mengaktifkan kameranya, silahkan untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Baik, saya ulangi lagi, apabila bagi para peserta yang belum mengaktifkan kameranya, dimohon untuk segera mengaktifkan kameranya. Ya, teman-teman panitia sudah siap? Baik, saya hitung. Jangan lupa untuk menyiapkan senyum terbaik kalian. Pada hitungan ketiga akan kami ambil, baik saya hitung. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah. Baik, terima kasih atas kesediaannya. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi webinar kali ini. Yang sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pemateri kita pada pagi hari ini. Beliau merupakan salah satu dosen ekonomi syariah Universitas Internasional Indonesia. Beliau bernama Bapak Ahmad Dahlan Malik, BA MEC CSPLWP. Kalau begitu langsung saja saya persilahkan Pak Dahlan. Ya, baik. Apakah sudah siap, Bapak? Insya Allah. Baik, sebelumnya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arsyihi wa midada bi kalimatih. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Al-Mukarram yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK yang telah memberikan waktu kami dari tempat bersama, terutama untuk teman-teman, para peserta dari adik-adik SMK yang insya Allah pada kesempatan ini sudah pada hadir pada di Zoom, ya. Insya Allah ini akan menjadikan, monggo silakan nanti diambil sebanyak menjadikan berkahan dan juga menjadi amal jariah bersama. Yang saya hormati, yang saya sayangi dan saya cintai panitia dan juga para peserta, semoga selalu diberikan kesehatan, keselamatan dan kekuatan serta lindungan Allah SWT. Insya Allah pada kesempatan ini Bapak menyampaikan sesuai dengan topik atau judul yang disampaikan oleh teman-teman panitia. Insya Allah kita akan belajar mengatur how to smart terkait daripada finance, ya. Terutama ini untuk personal finance, bagaimana kita mengelola perencanaan keuangan, terutama untuk keuangan personal sebaik-baiknya, terutama nanti Bapak akan masukkan juga terkait bagaimana sih mengatur pengelolaan keuangan secara syariah, seperti itu, ya. Baik, sebelumnya Bapak izin untuk present daripada materi Bapak. Sebelumnya mungkin nanti dari sesi ini biar tidak bosan, nanti kalau ada teman-teman mau bertanya ataupun mau memberikan masukan dan tanggapan, bisa langsung mic-nya bisa dinyalakan, ya, seperti itu. Jangan sungkan-sungkan, seperti itu. Jadi kita interaktif saja. Jadi kita dua arah, bisa tanya jawab langsung, jadi tidak perlu menunggu materi sampai selesai, seperti itu, ya. Biar nanti teman-teman nggak bosan, gitu. Oke, baik. Untuk materi ini masih load, mohon ditunggu sebentar, ya.
Oke, baik. Untuk materi Bapak apakah sudah terlihat? Sampun, Bapak. Oke, baik. Alhamdulillah. Oke, untuk pagi hari ini kita akan sedikit membahas bagaimana sih kita mengatur pengelolaan keuangan yang terutama untuk pengelolaan keuangan kita secara smart ya, terutama kalau kita bicara penulisan adalah bagaimana kita mengatur secara sahaja dan menjadi keberkahan dan juga kesejahteraan untuk bersama. Seperti itu. Otomatis. Yang pertama, kalau kita bicara tentang perencanaan atau bicara tentang pengelolaan keuangan, terutama ini baik ini pribadi, keluarga, atau masyarakat secara luas, pertama kali yang harus kita tentukan adalah selama ini, kalau kita bisa melihat dari sisi pengeluaran, apapun yang kita keluarkan dari uang saku kita, nah ini yang pertanyaan adalah, apakah selama ini pengeluaran kita itu didasarkan atas keinginan atau kebutuhan? Kira-kira teman-teman di sini sudah memahami belum antara keinginan dan kebutuhan? Atau paling mudahnya gini, selama ini teman-teman membelanjakan uang yang dimiliki, baik itu sumbernya dari orang tua, ataupun ada yang mungkin sudah mandiri ya, punya pekerjaan, seperti itu, kira-kira teman-teman selama ini pengeluarannya itu didasarkan atas keinginan atau kebutuhan? Kebutuhan. Ya, alhamdulillah. bukan atas keinginan ya, berarti itu ya. Ya, selama ini kan memang ya seyogyanya ataupun sebagai dasar semua apakah semua yang kita beli itu memang benar-benar kebutuhan kita ataupun selama ini atau tidak didasarkan atas keinginan seperti itu ya. Yang membedakan adalah selama ini teman-teman SMK di sini kebutuhannya apa paling utama? Sekolah, baik. Kira-kira kalau sekolah yang dibutuhkan apa? Buku, baik. Oke, sekarang kita cross check ya. Benar nggak teman-teman di sini beli buku? Beli ya? Alhamdulillah beli. Nah, pertanyaannya, teman-teman kalau ditawari beli pulsa, beli kuota atau beli buku? Beli buku. Oh, beli buku ya? Iya, Alhamdulillah. Nggak mau beli kuota, beneran nggak mau beli kuota. enggak. Beli buku Iya. dulu, yang lebih penting. Alhamdulillah. Ini sudah benar nih. Kalau kata ini Bapak alhamdulillah ya, Pak Husnudzon semua teman-teman ini semuanya mendahulukan buku dulu ya. Tapi emang kita ya nanti kita kembalikan lagi ya. Selama ini teman-teman beli kuota dulu atau beli buku dulu gitu kan. Kalau dikasih orang tua 1 bulan 5 juta gitu kan. Kira-kira 5 juta dalam 1 bulan itu dibelikan untuk kebutuhan sekolah atau memang untuk kebutuhan keinginan yang lain seperti itu ya? Dibagi Pak biasanya tuh, nggak semua bisa dibelikan buku gitu. Iya, baik, betul sekali. Nah, betul sekali ini kan. Rata-rata kan teman-teman kalau apalagi kalau sudah dikasih uang banyak ya, wah kepingin makan enak gitu kan. Wah kepingin apa rekreasi, wah belanja Pak gitu kan. Wah kepingin belanja, wah kepingin ganti HP baru gitu kan. Wah, kepingin yang lain-lainnya kan. Ketika kita bicara wah itu kan, itu lebih banyak kebutuhan atau keinginan kita kira-kira? Kebutuhan. Iya, pasti keinginan kan. Gitu kebutuhan kan. apa? Ya, kebutuhan itu adalah patokannya gini. Kalau kita bicara kebutuhan, itu adalah pengeluaran kita yang bisa kita keluarkan secara minimum ya. Contoh makan. Kira-kira teman-teman makan itu apakah harus makannya kira-kira cukupnya itu makan tahu tempe sama nasi atau makannya harus pizza, harus di restoran seperti itu? Seblak Pak, seblak. Oh, seblak. Ya, seperti itu ya. Ya, KFC dan sebagainya. Pertanyaan adalah kira-kira kalau teman-teman budget ya ataupun
5 juta, beli yang secukupnya ya. Nah, indikator kebutuhan ada secukupnya. Maka secukupnya kira-kira 5 juta itu bisa habis dalam 1 bulan, itu kan enggak makan aja kan. Nah, tadi kan ada teman-teman bilang harus dibagi-bagi gitu ya. Nah, memang yang harus dibeli pertama kali apa? Ya kan enggak mungkin kan setiap hari belinya itu Pizza Hut gitu kan, yang minimal order 100.000 gitu kan. Nah, itu kan enggak, itu namanya sudah melebihi daripada kecukupan. Nah, berapa belian daripada sudah masuk ke ranah keinginan gitu kan, bukan kebutuhan. Padahal kebutuhan kita yang makan nasi gitu kan dengan lauk secukupnya gitu kan, itu kan sudah cukup gitu kan. Nah, itu namanya kebutuhan. Nah, sama beli kuota. Kira-kira teman-teman beli kuotanya apa? Seperti itu kan. Nah, belinya Pak 1 bulan 100 giga gitu. Itu kebutuhan atau keinginan gitu kan. 100 giga itu buat apa saja gitu kan. Nah, kalau teman-teman kan untuk pembelajaran baik itu online atau offline itu kan kira-kiranya kan secukupnya kan. Nah, itu yang dikatakan kebutuhan. Kalau melebihi pasti katornya keinginan. Nah, jadi apalagi yang tidak ada kaitannya dengan kebutuhan teman-teman SMK, misalkan beli HP baru gitu kan, ataupun beli aksesoris yang sekiranya budgetnya ini melebihi daripada tingkat kebutuhan atau kenormalan kita. Nah, ini harus hati-hati ya seperti itu. Karena kenapa? Karena tidak sedikit orang yang memiliki budget atau dana itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya karena kenapa? Ya tadi dia lebih menuruti hawa nafsunya seperti itu kan, keinginan. Masih ada banyak uang saya gitu kan. Akhirnya beli ini seperti itu rekreasi ataupun apa namanya itu, kalau teman-teman di sini kan istilahnya ini ya tahu haflah teman-teman di sini istilahnya haflah. Tahu istilah haflah teman-teman di sini atau mungkin syukuran ya. Kalau teman-teman yang Islami kan bahasanya syukuran ya. Tapi yang bahasa lainnya ada traktiran gitu kan. Wah, saya suka mentraktir teman-teman gitu. Nah, bolehlah bersedekah, tapi ketika kalau itu kategorinya berlebihan, nah itu nanti sudah masuk ke ranah keinginan gitu kan. Nah, ini penting. Kenapa? Teman-teman harus bisa mengatur nih, mana yang kebutuhan, mana yang keinginan, seperti itu. Jadi jangan tergoda akan hawa nafsu, seperti itu ya. Wah, saya kepingin makan enak, wah, saya kepingin keluar negeri, padahal budgetnya nggak mencukupi. Dan kadang-kadang memaksakan keinginan kan, seperti itu. Apalagi perempuan, wah di Shopee, wah di e-commerce lagi banyak promo ini gitu kan, wah ada baju baru gitu kan, akhirnya beli baju, padahal bajunya di rumah sudah ada segudang gitu kan, tapi nggak dipakai, cuma lapar mata. Nah seperti itu kan termasuk kategori keinginan ya, dan itu tidak sedikit. Nah ini yang perlu diperhatikan untuk teman-teman, jadi kita harus bisa benar-benar mengontrol keinginan kita, didahulukan yang kebutuhan, benar tadi ya, seperti itu. Jangan sampai kita belum memenuhi kebutuhan kita, tapi kita mendahulukan keinginan kita. Alhasil apa? Ya dana kita habis untuk keinginan, sedangkan kebutuhan kita tidak terpenuhi. Contohnya sekolah, gitu kan. Nah ini hati-hati teman-teman. Kadang-kadang kan dikasih jatah dana dari orang tua ya untuk bayar sekolah. Harusnya dibayarkan, tapi apa? Kadang-kadang dibuat beli saham dulu lah gitu. Dibeli buat cryptocurrency atau beli yang lain seperti itu, nanti saya ganti pakai uang saku saya dan sebagainya. Ini hati-hati ya. Jadi ketika itu kebutuhan teman-teman yang urgent atau yang kalau bisa-bisa adalah yang daruriyat ya, ataupun yang primer paling utama ya harus dipenuhi dulu gitu. Jangan sampai kita beli-beli yang sesuai keinginan kita seperti itu. Nah, ini yang nanti banyak sekali ya anak muda itu lebih mengikuti arus keinginan daripada arus kebutuhan. Nah, yang kedua, kalau kita bicara tadi ya pengeluaran dan pemasukan. Selama ini kita mengeluarkan dana kita itu apakah sudah benar apa salah seperti itu? Loh. Sudah benar apa salahnya bagaimana Pak? Yang pertama, kalau teman-teman ya dikasih dana orang tua ataupun di sini ada penghasilan, pertama kali yang dikeluarkan apa? Beli kebutuhan pokok atau zakat dulu atau nabung dulu atau bayar hutang? Kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup ya. Oke, kebanyakan masyarakat ketika punya rezeki pasti akan dibelikan kebutuhan hidup ya. Pak, kebutuhan hidup apa saja Pak?
pasti ya bahan pokok ya sandang, pangan, papan itu. Ya, itu kebutuhan hidup kita. Pasti dibelikan ya makanan, kemudian dibelikan baju, dibelikan apa namanya itu yang terkait kebutuhan pokok kita ya, seperti itu. Nah, ini yang kadang-kadang apa namanya itu kebutuhan hidup ini yang menjadi prioritas utama ketika dapat rezeki. Kalau sudah dipenuhi, kalau ada masih sisa dana, baru ditabungkan. Kalau ada sisa dana lagi, baru bayar hutang gitu kan. Kalau ada sisa lagi, baru bayar zakat. Ini kebanyakan orang umumnya melakukan seperti itu. Padahal apa hal yang dilakukan yang seperti ini tidak sesuai syariah. Nah, ini bukan tidak sesuai syariah, tapi kurang afdol ya seperti itu. Nah, ini kriterianya kurang afdol. Kenapa? Kita mendahulukan kewajiban yang lain ataupun kita mendahulukan bahkan menghindari yang wajib ya seperti itu. Apa kewajiban pertama? Kalau kita punya rezeki, yang pertama kali kita lakukan adalah zakat, infak, dan sodako. Yang bayar zakat dulu wajibnya gitu kan. Potong zakat dulu gitu kan. Lupa kan belum nisab Pak gitu. Enggak apa-apa gitu kan. Kita belajar kalau teman-teman memang belum nisabnya ya enggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau kita sudah punya niat duluan, itu kan mendapatkan pahala lebih ya seperti itu. Jadi kita keluarkan zakatnya dulu. Nah, kebanyakan orang kan enggak mau bayar zakat karena apa? Ya tadi, enggak ada uang sisa nih. Uangnya habis gajinya untuk ataupun penghasilan rezekinya habis untuk kebutuhan hidup, bayar hutang dan sebagainya. Itu yang sering terjadi ya. Nah, maka kita dahulukan dulu, kita kebalik gitu kan. Jangan kita belikan kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup ini yang terakhir. Yang pertama dikeluarkan apa? Zakat, infak, dan sedekah dulu. Kita zakatkan dulu, dipotong 2,5% dari penghasilan kita. Kalau lebih, kita memperbanyak, ingin melipat gandakan rezeki kita, ya banyak bersedekah, gitu kan. Nah, sedekahnya berapa Pak minimal? Nanti kita akan belajar ya. Berapa Pak pembagian sih? Pembagian ini berapa sih yang apa namanya? Yang baiknya seperti apa? Kita akan kasih setelah ini ya. Gitu. Kalau sudah kita keluarkan zakat, infak dan sedekahnya, baru kita penuhi bayar hutang nih, gitu kan. Penting ini, bayar hutang dulu. Nah ini kenapa banyak ya, bahkan hadis Rasulullah itu tidak akan mensolati orang berhutang loh. Walaupun kecil Pak, saya hutang ke teman Pak, hutang pulsa gitu kan. Nah apalagi hutang pulsa itu kan penting ya. Kelihatan seperti tapi itu akan menjadi dosa yang kita akan bawa sampai di alam kubur. Hati-hati ya ini. Makanya hati-hati teman-teman, jangan mudah-mudah untuk berhutang gitu. Kenapa? Ini sangat besar sekali ya dampaknya ke kita, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Seperti itu. Nah, mungkin di sini kan teman-teman sering ngelihat ya seperti itu ya. Kira-kira ini kita lihat ya fenomena ya gitu kan. Biasanya yang berhutang itu apa namanya ibu-ibu ya. Sebentar ya, mohon maaf. Jeda sebentar. Oh enggak, Bapak. Oke, Bapak langsung kan lagi. Mohon maaf, ini tadi sebelah lagi sidang skripsi. Oke, Bapak lanjutkan lagi ya sini ya. Oke. Sebentar. Maaf ya. Bapak pause sebentar 5 menit ya. Pak, monggo. Nggih, Pak, monggo. Oke teman-teman, sembari nunggu Pak Jahan, ini teman-teman ini lagi ngapain ini kegiatannya ini? Maksudnya sedang di mana? Kok sepertinya sedang ada kegiatan pembelajaran ya? Halo teman-teman, ini sembari menunggu yang sedang mengikuti. Nah, saya ingin bertanya nih,
teman-teman. Ini teman-teman lagi ada itu ya pembelajaran ya? Lagi nggak ada, kosong. Oh, kosong. Oke, baik. Pembelajaran apa ya? Jangan bilang kosong ya, Pak Eko memantau dari sini. Ada bapak gurunya ternyata. Ayo loh. Ini murid-muridnya aku senengin nih Pak. Webinar dibilang kosong Pak. Iya, anak-anak itu suka jam kosong, Pak. Oh gitu Pak. Saya sendiri juga suka loh Pak. Ini saya pantau di kelas, tapi di ruangan saya. Oh. Sekarang saya, sementara saya alihkan untuk ikut ini. Masya Allah. Baik sekali Bapaknya ya. Terima kasih Bapak sudah mengorbankan jam mata pelajaran ini untuk mengikuti webinar ini. Saya nggak masalah, Ustaz. Jadi ini kalau misalnya join semua ada berapa ya totalnya ya? Ini kalau join semua ada berapa ya totalnya teman-teman? Oke, sebelumnya teman-teman, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Bisa saya banyak? Kurang keras, Kak. Oh, kurang keras. Baik. Kalau seperti ini apa sudah jelas? Sudah jelas ya teman-teman ya. Ini ada yang enggak? Ada yang mau enggak perkenalan atau mewakili teman-temannya buat memperkenalkan dari jurusan mana? Terus besok itu udah ada pandangan enggak setelah lulus dari SMK ini tuh mau lanjut sekolah, maksud saya itu kuliah atau langsung bekerja? Enggak usah khawatir teman-teman. Nanti siapa yang paling aktif akan dapat reward dari kami berupa teman-teman. Jadi teman-teman silahkan untuk lebih aktif lagi. Ayo, siapa yang mau? Aku. Saya, oke baik, silahkan Dek Nurul Alfia. Silahkan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Cuma perkenalan, Pak. Jadi saya bilang nggak didengarkan ya, Bu. nggih, Septi. Sebelumnya Pak. nggih. Oh, mohon maaf, ini tadi Bapak jeda ya. Dan ini juga teman-teman dari mahasiswa, dari siswa ya, insya Allah tadi juga dipantau dari Pak Eko. Monggo nanti kita juga nanti sambil sharing ya, teman-teman nanti bisa aktif juga. Nanti juga ada hadiah juga dari Mbak Septi, seperti itu dari panitia. Sedikit kita kembali lagi ya tadi ya, hutang ya, Bapak menjelaskan peran pentingnya hutang ya, gitu kan, dan juga dampak istilahnya itu juga berkaitan tentang kehidupan kita, gitu kan. Tidak sedikit ya, mungkin saya Bapak agak sedikit, maaf, mungkin istilahnya agak kasar ya, gitu kan. Kebanyakan kalau emak-emak gitu kan, biasanya kalau kita bicara emak-emak itu kan, kalau kita lihat case-case atau fenomena yang ada di lapangan, itu kan kebanyakan kalau mereka tidak bisa memenuhi kehidupannya, tadi ya, tidak bisa mengontrol keinginannya, alhasil apa? Otomatis kebanyakan pasti akan memilih yang hutang gitu, kanan kiri untuk bisa memenuhi kebutuhannya seperti itu. Nah, kalau kita tidak bisa membayar hutang, alhasil apa? Kira-kira kalau emak-emak ditagih hutang, jawabannya apa?
Nah, itu ya jawabannya kadang klasik itu ya. Ada yang sembunyi, ada yang besok aja, mohon maaf, saya belum punya rezeki, padahal di rumahnya itu ataupun misalkan ya paling bisa kita lihat dengan mata terbuka atau apa mas-masanya itu kan banyak gitu kan. Tapi seolah-olah nggak punya uang gitu kan. Nah, akhirnya apa? Kita menunda-nunda membayar hutang. Padahal itu sudah sangat besar sekali ya. Kalau misalkan secara hakikat itu kita juga mendolimi orang lain dan juga di dalamnya juga ada unsur-unsur yang memang bisa membawa kita dosa besar. Itu harus berhati-hati ya seperti itu. Hanya untuk hutang ini juga harus kita kelola dengan baik ya seperti itu. Oke, seperti itu. Mbaknya cantik. Ya. Iya, tadi pertanyaannya. Ada yang menjawab pertanyaan saya. Tadi siapa nih yang mau jawab? Vera Kak, Vera Kak. Vera, Mbak. Saya, Mbak. Ayo, satu-satu. Jangan nunjuk temannya. Kalau berani langsung. Lumayan nih, nanti kalau dapat hadiah, hadiahnya buat temannya, bukan buat kalian. Ayo, ada yang berani jawab? Pertanyaannya apa? Kurang jelas. Oh, pertanyaan saya kurang jelas. Oke, itu ya, saya ulangi ya. Jadi mungkin di sini teman-teman ada yang memberanikan diri untuk memperkenalkan diri. Terus mungkin sudah ada planning nih, ke depannya mau lanjut kuliah kah, atau mau kerja kah, gitu. Gimana? Oh iya Kak. Apa? Perkenalkan, nama saya Nurul Afia. Halo Kak, perkenalkan nama saya dari jurusan Otomatis Tata Kelola Perkantoran. Saya mau kuliah sambil kerja. Masya Allah. Sudah ada pandangan berarti mau masuk di apa? Mungkin masuk fakultas mana atau masuk ke universitas mana? Dek Nurul. Kalau mau kuliah, Mohon maaf, ini tadi juga baru selesai acara sebelah. Masuk banyak-banyaknya ya. Oke. Ini dalam satu hari ini ada 8 kegiatan berjalan bersamaan, kurang lebih mendekati bersamaan. Punten. Baik, teman-teman, nanti tadi juga tanyakan Kak Septi ya. Nanti ada pertanyaan, silakan teman-teman tanyakan. Tadi yang Bapak kembalikan lagi ya untuk proses daripada kalau kita punya rezeki, itu bukan. Maka seyogyanya atau yang pertama kali yang kita kelola baru hutang, baru sisihkan untuk tabungan. Nah ini, sekecil apapun, kita coba sisihkan untuk tabungan. Nah, nanti Bapak akan kaji ya, tabungan jenisnya apa saja. Banyak sekali jenisnya tabungan. Apalagi investasi ya, seperti itu. Baru kita sisihkan yang terakhir ada untuk kebutuhan pokok kita. Yaitu apa? Beli kebutuhan pokok kita secukupnya, makan secukupnya, beli baju secukupnya, ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lain ya, yang sekarang menjadi kebutuhan primer kita adalah kuota, kan? Beli kuota secukupnya, jangan berlebihan dan sebagainya. Nah, kategorinya seperti apa Pak? Ini apa namanya? Kita punya
keuangan, maka kita bagi-bagi nih, gitu kan. Yang pertama tadi membayar infak, sodako, dan zakat ya, itu berapa? Minimal 2,5%. Minimal kita bayar zakat. Kalau mau harta kita berkah, maka tingkatkan harta kita dengan menambah sedekah. Sedekahnya banyak ya, bisa infak, bisa wakaf, malah lebih baik lagi wakaf. Jadi kita keluarkan sampai 10% ya, seperti itu. Daripada penghasilan kita, seperti itu. Nah, nanti sisanya baru kita bayar ke hutang, maksimal kita berikan cicilan prosentase daripada pendapatan kita keluarkan 35%. Atau kalau kita mau hutang itu kita punya nggak ya dana untuk bisa membayar hutang, ya, kita mikirnya berapa. Kalau mau hutang boleh, tapi harus kita hitung maksimal 35% dari pendapatan kita, jangan melebihi. Misalkan Pak saya mau cicil HP baru Pak, cicilan gitu konvensional ya, kira-kira untuk cicilan ini berapa persen ya dari pendapatan kita atau uang saya terima ya, seperti itu. Nah, kalau melebihi 30%, sudah lebih baik jangan hutang dulu, sabar dulu ya. Nah, caranya apa? Kalau mau ada kebutuhan yang mau kita buat, dengan cara tabungan ini. Nah, alokasikan hutang ini, pindahkan ke tabungan. Nah, ini kalau nabung 10% minimal ya, atau investasi. Nah, ataupun kita mau hiburan nih, gitu kan, mau rekreasi, mau pergi tamasya, atau mau itu membantu orang tua, bahkan seperti itu bisa kita alokasikan 10% ya, seperti itu. Ataupun untuk saat ini teman jaga-jaga nih, kita sebenarnya ada pandemi 2 tahun kemarin, dan mungkin saat ini juga masih masa pandemi ya. Itu apa caranya? Yaitu adalah kita sisihkan sebagian dari dana pendapatan kita untuk pengobatan. Jadi hati-hati ya, hati-hati kalau kita misalkan ini, selama ini kan kita tidak terlalu memperhatikan tubuh kita seperti itu. Jadi maka ada pandemi ini adalah untuk kita kembali. Kira kalau kita sakit, kita sudah ada dana enggak ya untuk pengobatan. Jadi hiburan ini diganti dengan pengobatan seperti itu. Nah, baru sisanya adalah untuk biaya hidup nih. Biaya hidupnya bisa 40-60% dari pendapatan kita. Nah, jangan lupa sisihkan juga 10-30% itu untuk dana darurat. Apa dana darurat? Macam-macam ya, misalkan nauzubillah, jangan sampai misalkan ada musibah nih. Nah, contohnya Kak, teman-teman bisa melihat ya saat ini ya, berita kita lihat bersama-sama. Misalkan tsunami, rumahnya hancur, kira-kira dana daruratnya ada enggak gitu. Jangan sampai kita rumah kita hancur, kita enggak punya apa-apa, atau kita belum siap ya, seperti itu. Ada lagi kemarin gempa dan sebagainya. Kemudian kalau teman-teman melihat yang flashback kembali ya, 2 tahun yang lalu, likuifaksi di Lombok dan sebagainya, itu kan juga kita perlu dana darurat ya. Jaga-jaga kalau ada musibah, jaga-jaga ataupun kita kena tanda kutip ya ujian dari Allah dalam bentuk apapun, kita sudah siap untuk bisa mengcovernya. Jangan sampai kita nggak bisa mengcovernya gitu kan. Banyak sekali kan orang sakit, waduh saya nggak biarin saja ya, akhirnya ini menyusahkan kita kembali kan. Kalau nggak diobati ya sakit parah. Kalau sudah sakit parah, pengobatannya malah lebih mahal lagi gitu kan. Ya kalau dapat donasi atau bantuan dari orang-orang yang sosial ya alhamdulillah, tapi kalau nggak dapat, nah ini kan berbahaya. Maka kita harus persiapkan diri nih, seperti itu. Ada dana darurat 10-30%, jaga-jaga. Kita punya, misalkan ya, kita keluarkan 2,5%-nya atau 10%-nya lah. Berapa Pak 10%-nya juta? Mungkin 500.000 untuk zakat, infak, dan sodako. Atau kita wakafkan biar jadi amal jariah kita, seperti itu kan. Nah, 10% lagi untuk tabungan, 500.000 lagi untuk kita tabungkan nih. Nah, macamnya jenisnya apa Pak? Macam-macam untuk tabungan, banyak sekali. Bisa nabung biasa ya di bank, bisa dalam kita beli saham. Sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi, cari ya, aplikasi yang resmi, aplikasi yang memang dapat izin dari OJK. Jangan hati-hati aplikasi yang bodong, sekarang banyak sekali. Dan bahkan kemarin suruh tangkap, suruh bubarkan, kalau perlu didor. Kemarin sampai klarifikasinya Pak Presiden seperti itu ya.
Kenapa? Investasinya ini merugikan. Yang teman-teman kalau investasinya cuma 5.000, 10.000 ya enggak apa-apa ya rugi ya. Terus kemarin tuh banyak sekali sampai itu kemarin berita itu kita dapati itu 178 miliar. Bayangkan itu. Kerugian dari para peserta sampai 178 miliar. Luar biasa itu kan, besar sekali gitu kan. Istilahnya penipuannya. Jadi harus hati-hati ya. Bisa beli saham, bisa beli reksadana, bisa beli obligasi, bisa beli bentuk-bentuk yang lain. Nah, paling mudah investasinya kalau orang dulu apa investasinya? Ya beli perhiasan. Nah, sekarang lebih terjamin lagi nilainya beli emas antam gitu ya. Ini teman-teman tahu emas antam nggak ini teman-teman? Tahu Kak, kalau saya. Oh iya, kalau Kak Septi sudah tahu ya Mas Antam ya, seperti itu ya. Nah, jadi emas batangan ya, kalau mungkin teman-teman bisa melihat adalah emas batangan gitu kan. Yang biasanya kan ada kategori ya, ada setengah 1 gram, 0,5 gram, 0,001 gram dan sebagainya. Itu dikatakan emas antam, seperti itu ya. Nah, sekarang itu kan bisa bentuk investasi dalam bentuk emas murni, gitu kan. Nah, kalau emas yang lain, nah nanti itu boleh lah, itu nanti bagi teman-teman perempuan ini bisa investasinya emas murni, emas yang lain gitu ya. Contohnya apa? Emas tole, emas atau emas apa gitu, emas dudung dan sebagainya. Itu investasi jangka panjang ya, gitu nanti gitu. Yang jangka pendeknya ya emas yang bisa kita pegang, yang bisa kita simpan, gitu kan. Siapa yang mantam itu adalah paling mudah ya seperti itu. Nah, kalau sudah masuk nih zakatnya jangan lupa dipotong zakat 85 gram potong zakat itu ya. Ataupun yang bentuk investasi yang lain. Teman-teman mendengar yang namanya Sultan Muda ya. Sultan Muda Jakarta. Itu rata-rata ya ada Indra, ada apa namanya? Pernah mendengar nama Indra ya, bukan Indra Bekti ya. Indra yang yang main di Falas seperti itu. Ada juga yang lain ya dan sebagainya, itu anak-anak muda-muda yang umurnya 24, 25 itu sudah kekayaannya hampir setiap bulan itu mendapatkan miliaran. Nah, itu dia kan rata-rata ya belajar dari kesabaran gitu kan, sabar dulu. Jadi dia men-sacrifice ya, atau mengorbankan masa mudanya atau masa senang-senangnya dengan cara apa? Menabung dan belajar. Belajar investasi, belajar bagaimana meningkatkan investasinya. Bahkan rata-rata itu kan bisa dari dunia properti ya, gitu kan. Nah, mungkin kalau ada inovasi baru, nah ini sebenarnya sudah ada ya. Namanya beli tanah sama-sama. Beli tanah sama-sama. Itu kan kalau kita mau investasi kan ada juga ya. Kalau orang dulu investasinya beli tanah, Pak, boleh. Tapi kan tanah per meter mahal, Pak. Kan nggak mungkin, Pak, kita beli tanah 1 meter gitu kan. Minimal kan satu petok ya gitu kan. Nah, satu petoknya itu nggak tahu berapa, Pak. Rata-rata minimal 50 sampai 100 juta. Nah, kita nggak punya uang itu, Pak. Nah, ini ada yang namanya inovasi, kita beli tanah sama-sama bareng-bareng. Nah, nanti kalau sudah tanahnya penuh, istilahnya misalkan sudah sesuai dengan anggotanya, kayak arisan gitu ya, kita ngumpul arisan, itu kan merupakan salah satu investasi ya, arisan ya, dalam bentuk skala kecil ya, maupun arisannya 20.000, ya itu kan 10.000, tapi kan hasilnya adalah kita sama halnya menabung kan. Nah, ini arisan yang syariah ya, bukan arisan yang dikopiok, pokoknya yang keluar nama ya sudah, jadi bisa dapat 2-3 kali gitu. Itu namanya nggak syariah. Bolehlah yang kopioan, tapi yang sekali nama keluar ya sudah, setelahnya nggak akan dapat lagi. Nunggu sampai kopioan yang terakhir selesai, habis gitu ya. Ya itu juga tahap investasi. Dan masih banyak sekali investasi-investasi yang lainnya seperti itu. Itu yang bisa teman-teman atau kita siapkan ya seperti itu. Jadi apalagi kalau di pengusaha, wirausaha, itu kan juga investasi. Bentuknya apa, Pak? Ya mulai dari sejak dini, jualan atau belajar, ikut kursus dan sebagainya. Itu kan investasi juga. Nah, hasilnya apa ya? Nanti kalau kita sudah bisa mengelolanya dengan baik dan
otomatis akan mendapatkan penghasilan dari situ, itu investasi seperti itu. Itu ya, ini pembagian pengeluaran. Kalau kita sudah punya dana, maka kita bagi-bagi secara ini. Ini rata-rata yang dilakukan oleh perencanaan keuangan yang profesional dan ideal, dan biasanya ini yang kita tanda kutip ya bagi tutor ataupun bagi pendamping dan penyelia daripada perencanaan keuangan itu yang kita ajarkan seperti ini. Dan ini kalau ini diterapkan, ini tanda kutip ya, satu, kalau teman-teman akan melihat kesuksesan itu akan terlihat bisa jangka panjang, menengah, teman-teman bisa ini istilahnya gigih, konsisten. Kita akan lihat bersama 5 tahun, paling lama 10 tahun lah, 10 tahun ke depan teman-teman akan namanya financial freedom, atau teman-teman akan menjadi orang tanda kutip ya sukses secara materi seperti itu. Nah, ini kalau bisa nabung seperti ini, apalagi kalau menambah sedekahnya, nah, ini akan khusus di dunia, tapi di akhirat juga seperti itu. Banyak sekali, itu kan nanti manfaat kelola jasa atau keuangan kita bisa menikmatinya tidak dalam tapi jangka panjang. Terus biar saya masa waktunya saya lama menunggu 10 tahun. Saya mau cepat, Pak. Maunya 5 tahun mendatang gitu. Nah, caranya tambah penghasilan. Nah, tidak mengenal umur ya, itu bisa memberikan penghasilan tambah. Kenal yang namanya Ghazali, yang lagi viral. Ya, yang lagi viral kenal ya, Ghazali? Atau tahu lah, minimal tahu lah, nggak kenal. Ghazali. Ghazali pemain sepak bola, Pak? Bukan. Ghazali yang itu, Pak. bukan Al-Ghazali. Ghazali yang dia cuma memposting konsisten setiap hari perubahan wajahnya selama 4 tahun dan diupload di TikTok ya itu. TikTok itu langsung viral. Dan viralnya itu dia akhirnya mendapatkan income ya, pendapatan ya. Ghazali yang jualan foto selfie itu. Iya, betul. Yang jualan foto selfie loh. Konsisten setiap hari selama 4 tahun, hanya 4 tahun saja. Coba lihat sekarang pendapatan income per bulannya berapa? Ada yang tahu enggak, teman-teman? Ada yang tahu enggak berapa per bulannya dia sekarang pendapatan income-nya? Tidak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak, karena saya bukan ibunya. Oh iya. Wah, berarti teman-teman ini bukan termasuk orang-orang yang kepo ya, berarti gitu. Nah, ini. Nanti apa yang bisa kita oke, nanti teman-teman bisa lihat ya, cek kembali ya. Kalau tidak salah itu di kemarin itu Bapak cek kembali itu sekarang sudah naik ya. Hampir setiap bulan dia pendapatan kotornya itu 100 juta. Hampir. Kotor ya, pendapatan kotor bukan bersih ya. Pendapatan kotor itu hampir 100 juta per bulan. Bayangkan. Dari apa? Ya dari kesabaran dia, konsistensi ini loh. Kalau kita bicara kalau kita bicara harus tekun ya istilahnya itu. Selama 4 tahun gitu, upload aja selfie teman-teman gitu kan. Akhirnya dia menjadi NFT kan, wajahnya itu terkenal di dunia NFT atau bahasanya itu ini ya dunia maya untuk jual beli gitu ya. Trading NFT ya. Itu akhirnya dia dapat pendapatan kotornya itu hampir 100 juta per bulan. Bayangkan itu. Nah, dia kan sabar ya. Tadi ya, sabar dulu. Hanya foto selfie aja gitu kan. 4 tahun. Gitu. Itu akhirnya menjadi pendapatan dia. Nah, sebenarnya tidak mengenal umur ya. Padahal dia loh anak sekolahan kan. Gitu kan. Sama teman-teman gitu. Jadi bisa menghasilkan tambahan gitu kan. Nah, adanya COVID ini itu malah kita menjadi pemicu ya ataupun pukulan bagi kita bersama, kita tuh bisa mendapatkan loh penghasilan tambahan itu dengan mudah. Apalagi kalau teman-teman bisa memanfaatkan atau menggunakan fasilitas online seperti itu ya, ataupun kegigihan secara offline gitu kan. Contohnya apa?
jualan masker aja. Nah, kalau dulu kan rame-rame jualan masker rame kan gitu kan. Nah, sekarang berarti teman-teman ini apa? Penghasilan harus bisa melihat situasi apa manfaat kita lihat ya kondisi. Nah, itu ada ini kan yang karena aku memanfaatkan jualan masker itu baik sekali ya, bisa jadi reseller, jadi apa, nggak harus nyetok barang gitu kan. Teman-teman manfaatkan aplikasi. Intinya harus konsisten. Kalau cuma jalan kepingin gajian per bulannya lucu, nah ini kan ya enggak seperti itu ya. Teman gigih itu bisa gitu. Nah, misalkan Pak jualan di alun-alun itu di tempat-tempat ramai itu bisa manfaatkan seperti itu. Atau paling mudah kita bisa mengikuti bisnisnya yang namanya Starbucks. Tahu teman-teman pernah dengar kata? Sering. Nah, teman pernah nggak menganalisis apa Starbucks itu? Karena dipengelola dengan baik. Oh, iya. Sih ya dikeluarkan. Kalau teman-teman nanti melihat profilnya Starbucks, satu dia awal kenapa kok dia bisa apa ya, hanya jualan kopi seperti itu. Starbucks itu kuncinya cuma rai yang banyak dilewati orang. Kemudian dia harus membuka gerai. Dulu yang buka stand, mungkin bahasa sekarang stand ya, atau membuka apa namanya itu istilahnya ya stand kecil-kecilan gitu. Itu yang dulu dilakukan pertama kali oleh Starbucks. Akhirnya banyak kan, apalagi orang-orang yang butuh kopi ya di kota-kota besar itu kan suka ngopi gitu. Nah, apalagi didekatkan dengan orang-orang yang suka ngerokok gitu. Komplemennya atau perlu gitu. Kalau ngerokok nggak ngopi itu soalnya warkop-warkop yang digersik gitu kan. Cari tempat-tempat orang yang suka nongkrong, suasananya, fasilitasnya, dan istilahnya target marketnya siapa? Ya orang-orang yang suka merokok seperti itu kan. Suka begadangan. Nah, itu kan peluang gitu kan dilihat. Tapi bukanya di mana ya? Bukanya tempat-tempat yang lewat yang masuk sawah. Nah, itu bukan itu tahu bukan di dalam hutan. Nah, itu yang kita harus bisa melihat ya, membaca peluang yang ada seperti itu. Nah, ini tadi yang Bapak sampaikan ya. Kita tuh nih, saya dapat Pak, misalkan teman-teman dari kerja bonus berapa dari investasi, saya dapat dividen atau bagi hasil dari saham sekian, hasilan lain misalkan jualan masker Pak, atau saya jadi atau Pak total penghasilannya berapa? Tong dengan zakat yang sodako berapa? Ditentukan silakan. Kita buat secara manual ya. Teman-teman tulis bisa pakai aplikasi. Nanti kalau kita basisnya ini manual. Bisa kok nulis seperti ini. 6,5 Pak, berapa persen? Kurangi penghasilan. Kemudian kita utang. Ada nggak utang? Kalau ada kita keluarkan berapa utang. Kemudian pokok nih, cicilan rumah, motor, asuransi, tabungan. Nah, ini baru kebutuhan pokok nih. Belanja dapur, uang saku anak, gitu kan, transportasi, bayar listrik, bayar telepon, atau bayar sekolah, bayar gaji pembantu kalau ada. Dan kalau yang sudah kan nyicil ya, seperti itu, atau apa hiburan-hiburan. Misalkan hiburannya ngopi, atau hiburannya nonton film, atau ke mana, atau rekreasi, dan sebagainya, itu pengeluaran kita. Jadi kita mengontrol pengeluaran kita, jangan sampai sisanya itu kalau bisa surplus, atau positif ya. Dari penghasilan, tentu penghasilan ini 5,8 juta.
dikeluarkan pengeluarannya 5,795. Oh, ternyata masih ada surplus nih. Nah, surplusnya walaupun 0,4% itu lebih baik. Ya, yang nggak baik apa? Defisit, minus, gitu kan. Wah, ternyata sudah habis nih uang saya. Nah, sedangkan saya masih belum gajian atau belum dapat penghasilan tambahan yang lain, gitu kan. Nah, ini namanya defisit. Kalau udah defisit, bingung nih. Nah, biasanya kalau orang udah bingung, biasanya untuk menutupi defisitnya, akhirnya apa? Nambah utang, gitu kan. Nah, hati-hati, apalagi kalau teman-teman ini, jangan sampai ikutan yang namanya pinjol ya. Tahu pinjol itu apa pinjol? Pinjaman online. Iya, Pinjaman betul sekali. online. Itu yang sekarang kalau dunia elektroniknya, itu pinjaman online ya, hati-hati itu. Ada sekarang banyak mudah sekali ya. Kalau di Shopee kan ada Shopee Pay Later gitu ya. Wah, belanja-belanja pakai kredit gitu. Nah, jangan sampai memudahkan itu. Kenapa? Nah, ini banyak kasus ya nggak bisa bayar, tertekan, akhirnya stres, ada yang hampir mau bunuh diri dan sebagainya gara-gara pinjol. Gitu. Itu online ya. Kalau yang offline malah lebih parah lagi, gitu kan. Didatangi debt collector ya. Oh, yang kayak preman-preman itu wah, bahaya lagi tambah. Bahkan kemarin di Bali itu ada yang betul rentenir itu. Nah, kalau rentenir kan nggak bisa membayar kan akhirnya apa? Dia manggil debt collector kan, manggil ya orang-orang preman-preman gitu untuk nagih hutang gitu kan. Kita kalau yang online masih tertekan ngelihat HP-nya ya. Kalau sudah yang offline, waduh tertekannya sampai didatangi orang, digobrak. Bahkan kalau teman-teman tahu beritanya di Bali itu ada perempuan ya gitu kena rentenir sampai mau diculik gara-gara nggak bisa bayar gitu. Gitu. Hati-hati ya gitu kan. Maka harus berhati-hati, mengelola uang ini juga penting gitu kan. Gitu ya. Kemudian ini bisa juga nanti menulis nih saldo pemasukan nih. Kira-kira belajar menjadi ini ya akuntan ya atau ditulis ya. Selama ini belanja saya apa saja ya. Saya tulis gitu. Jangan sampai pendapatan ataupun uang yang saya dapatkan itu akhirnya selalu kekurangan gitu kan. Nah, kenapa? Ini tadi pengeluaran kita ini apakah selama ini kita memenuhi kebutuhan atau keinginan gitu kan. Jangan sampai kita berlebihan memenuhi keinginan kita. Nah, kalau ada berlebihan dihapus, nah, kurangi keinginan-keinginan kita. Belajar bersabar dulu gitu ya. Kalau bisa perbanyak infak, sodako, zakat, wakafnya sama investasinya seperti itu. Gitu ya. Nah, sekarang dipermudah itu tadi kan manual ya. Sekarang banyak orang teman-teman males Pak nulis Pak gitu. Sekarang bermudah nih ya banyak aplikasi loh. Nah, aplikasi kayak Monevi ya. Monevi ini aplikasi perencanaan keuangan. Jadi teman-teman input aja tadi saya belanja ini tinggal input apa di Indomaret atau minimaret ya atau minimarket apa belanja berapa saya inputkan aplikasinya kita sudah nih atau belanja kita sudah COVID ya atau berlebihan berarti jangan beli-beli lagi gitu enggak ternyata selama ini sebulan ini kita enggak sedekah sama sekali. Nah, kita sisih sedekah kita dan sebagainya. Ada juga finansialku, ada masih banyak aplikasi ya yang bisa kita gunakan untuk mengelola yang baik, smart ya, terencana dan terus untuk ini saya sampaikan ya, ada deposito, ada saham, ada emas, ini reksadana itu beli saham, deposito, ada juga yang lain, misalkan uang dan sebagainya. Yang properti, beli tanah, gitu kan. Itu ada, sebenarnya ada tapi sulit ya. Tapi ataupun mencoba patungan, nah itu ataupun banyak investasi yang lain bisa kita gunakan seperti itu. Intinya kita harus mengelola tata cara pola hidup yang baik, sederhana. Nah, pola hidup yang sederhana ini akan menjadikan kita tenang hidup di dunia dan di akhirat seperti itu tadi. Pengeluaran
mengelola. Kalau kita punya utang itu harus kita kelola dengan baik utang kita. Utang itu diperbolehkan enggak, Pak? Boleh, tapi harus kita melihat diri sendiri kita. Kita mampu enggak untuk mengelola utang kita. Kalau nggak mampu ya hindari. Seperti itu. Istilahnya sabar dulu gitu ya. Nah, ini bentuk-bentuk produk ya, perbankan syariah untuk investasi masih banyak sekali. Teman-teman nanti bisa ikutan join di sini. Di sini sudah punya rekening belum, teman-teman? Sudah punya banyak, Pak, banyak. Alhamdulillah ya. Yang banyak rekeningnya atau yang banyak isi tabungan rekeningnya? Pak, tapi Pak. Nah, itu yang bermasalah ya. Wah, saya punya banyak rekening, Pak, tapi kalau bisa ya enggak apa-apa. Lagi rekeningnya banyak, isinya banyak. Wah, tapi yuk bersabar itu, Pak. dulu. Ya, Pak, saya mau beli baju-baju yang glowing gitu kan. Mana aja yang sekiranya dipakai menutup sesuai ya, yang mungkin bisa Bapak sampaikan kurang lebihnya mohon maaf. Kita boleh nanti kita ada sesi tanya jawab. Monggo. Jadi Nurul Alfia ini yang paling aktif nih. Oke, baik. Nanti silahkan. Baik. Oke. Teman saya silakan aktifkan fitur raise-nya. Tentang apa? Kenal lebih dahulu ya, Bu. Kan atau enggak? Oke, baik. Bagaimana Pak Dana? Langsung dijawab apapun terlebih dahulu? Ya, langsung. Terima kasih ya, Dr. Rafia. Minimal untuk bisa pembelajaran ya. Diri sama halnya kalau dulu kita kan sholat kan dipaksa ya atau belajar ya. Ya dulu waktu teman-teman masih kecil puasa Ramadan itu kan pembelajaran. Jadi puasa setengah hari dulu, puasa zuhur. Nanti belajar lagi puasa asar sampai puasa maghrib seperti itu ya, full penuh. Sama halnya kalau zakat ya harus diajarkan sejak kecil gitu kan. Pak, saya sudah besar Pak, kasep dong Pak. Enggak. Nah, ini juga masih proses belajar. Apa indikatornya zakat? Ya memang untuk orang berpenghasilan, tapi kalau teman-teman punya rezeki, itu kan tidak harus yang berpenghasilan. Tapi kalau sudah punya rezeki, belajarlah kita untuk membiasakan diri mengeluarkan zakat dari rezeki yang kita punya. Gitu. Walaupun memang dalilnya ya, itu kan yang sesuai nisab ya, 1 tahun, kemudian memang ada takarannya, gitu kan. Tergantung jenis penghasilannya apa. Kalau teman-teman dari penghasilan dagang gitu ya, itu kan disesuaikan dengan nisabnya emas 85 gram. Kalau ambillah 1 gramnya emas sekarang itu 1 juta, berarti teman-teman itu selama 1 tahun kalau punya rezeki ataupun dagang ya sejumlah 85 juta baru dipotong 2,5%. Nah, apakah harusnya menunggu 85 juta Pak baru dipotong zakat? Ya enggak apa-apa, untuk pembelajaran enggak harus gitu. Untuk pembelajaran ya, indikatornya pembelajaran. Tapi kalau teman-teman sudah tidak belajar lagi, sudah istilahnya sudah pro ya. Kalau teman-teman tadi kan sudah puasa, sudah bisa puasa penuh. Nah itu ya harus kita kejar itu ya, penghasilan kita minimal 85 juta atau 85 gram tadi ya. Misalkan untuk 1 gramnya 1 juta, itu baru dipotong zakat 2,5%, seperti itu. Nah itu akan lebih baik lagi. Kalau sudah terbiasa membayar zakat, itu teman-teman insya Allah nanti akan terlihat kok keberkahan atau dampak dari membayar zakat gitu kan. Ya begitu ya
teman-teman ya. Ya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Monggo yang lainnya. Baik, terima kasih Dek Nurul. Silakan. Pak, saya mau tanya Pak. Ya. Jangan lupa memperkenalkan diri dulu. Silakan. Nama saya Nur Ferawati. Saya mau tanya, kan kita kan punya emas 1 gram. Itu kita dibutuhkan untuk berzakat apa tidak? Ya, terima kasih. Langsung ya, Mbak Septi ya. Ya, untuk pertanyaannya Mbak Nur tadi ya, Pak saya punya emas Pak 1 gram Pak, kira-kira Pak, apakah langsung saya potong zakat enggak Pak ya? Nah sebenarnya bisa dua ya. Kalau untuk belajar biar membiasakan diri untuk membayar zakat boleh dipotong 2,5%. Pak, panggil Vera aja Pak. Oh Vera, enggak mau dipanggil Nur ya? Ya baik. Oke, untuk Mbak Vera tadi sebenarnya kalau membayar zakat boleh, untuk pembelajaran boleh dipotong 2,5% boleh. Tapi kalau misalkan merasa Pak saya mau meningkatkan Pak emas saya Pak nanti, nah enggak apa-apa kan belum masuk nisab Pak 85 gram. Kira-kira saya enggak mau saya belum berkenan untuk dipotong zakat dulu Pak nanti gitu Pak karena memang saya punya rencana nabung terus emas saya tingkatkan emas saya sampai 85 gram. Oh, boleh seperti itu. Jadi mau dipotong zakat boleh, mau enggak dipotong zakat juga boleh seperti itu. Gitu ya, Mbak Vera ya. Iya Pak, paham. Terima kasih. Ya sama-sama. Baik, terima kasih Mbak Vera. Berarti sudah cukup menjawab jawaban dari Mbak Misalnya. Silahkan ada yang mau bertanya lagi? Saya cuma Iya deh, bisa diulangi lagi. kan kita punya uang lebih, terus itu zakat dulu atau sedekah dulu? Maksudnya kan punya uang banyak itu lebih baik zakat dulu atau sedekah dulu? Ya, baik. Langsung ya, Mbak jawab ya. Ya, Yang namanya hukum Islam itu kan kita dahulukan yang wajib dulu ya, baru yang sunnahnya dulu, gitu kan. Nah Pak, yang zakat itu hukumnya apa Pak? Wajib. Ya berarti apa? Kita dahulukan membayar zakat dulu. Kalau kita mau menambah yang setelah wajibnya, yang sunnahnya boleh, yaitu apa? Sedekah setelahnya. Jadi diutamakan membayar zakat dulu, dipotong dulu zakat 2,5%. Kalau sudah dibayarkan, saya mau nambah lagi Pak dalam bentuk sedekah, boleh gitu. Jadi jangan terbalik ya. Kebanyakan selama ini kan masyarakat ya secara umum itu mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib ya, seperti itu. oke Kak, terima kasih. Ya sama-sama. Ini kalau bicara wajib dan sunnah, nanti kita akan sebentar lagi di bulan April kan mendekati bulan Ramadan ya. Itu juga mengingatkan teman-teman juga ya. Memperbanyak sunnah di bulan Ramadan boleh, tapi ingat kewajibannya gitu kan. Nah, ini apa Pak yang biasanya anak muda itu kan, wah melekan ya itu kan, wah dengan ya mungkin khusnudonnya ya berzikir banyak Pak itu, istilahnya begadangan ya gitu kan. Begadangan akhirnya apa? Karena begadangan terlalu mengedepankan sunnahnya, wajibnya puasa ketika pagi sampai sorenya dibuat tidur. Padahal kewajiban kita itu kan kewajiban kita puasa ya. Memang selain puasa kan ya kalau bisa ya jangan dibuat tidur terus ketika hari puasa ya, hari pagi sampai menjelang maghribnya jangan buat tidur gitu kan. Nah, kan tidak sedikit ya nanti puasa itu kan kebablasan tidur dan sebagainya, itu hati-hati gitu kan. Jadi dahulukan yang wajib dulu baru yang Oke, silakan. Ada yang mau bertanya lagi? Masih diskusinya masih ada waktunya. Ada bertanya?
Bagaimana? Ada lagi? Mau bertanya. Yes. Zakat Yes. atma sama zakat fitrah kalau dikeluarkan secara bersamaan itu beda atau sama? Gimana? Pertanyaan terakhir? Yang terakhir tadi? Zakat sama zakat fitrah itu beda ya? Kalau dikeluarkan secara bersamaan itu gimana? Ya, kalau zakat mal dengan zakat fitrah ya pasti beda ya. Ya, betul, Pak. Nah, kalau yang nanti teman-teman ketika sudah selesai selesai Ramadan, mendekati mau menjelang Idul Fitri, kewajiban setiap individu, setiap roh yang punya roh ya individunya zakat fitrah. Jadi sesuai dengan takarannya ya, satu sok, satu mud ya, itu mungkin kalau kita ditakar dengan sekitar 3 kilo ya, 3 kilogram beras gitu kan. Itu apa namanya itu diwajibkan untuk setiap individu. Seperti itu ya. Sedangkan itu adalah setiap manusia wajib ya, walaupun punya harta dan tidak punya harta, itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ini untuk membersihkan diri ketika di bulan puasa Ramadan mendekati Idul Fitri gitu ya. Nah, sedangkan untuk zakat mal itu yang memiliki harta ini kan. Tadi ya, Pak, yang memiliki harta wajib, Pak? Iya. Dengan kriteria harus memenuhi nisabnya dulu gitu kan. Kalau sudah memenuhi nisab boleh dipotong zakat gitu kan. Kalau nggak memenuhi nisab apakah wajib potong zakat, Pak? Memang tidak ada kewajiban memotong zakat. Kalau yang belum memenuhi nisabnya ya. Misalkan Pak, nisabnya emas itu kan 85 gram ya, contoh ya. Saya belum punya emas sejumlah 85 gram, apakah saya zakat Pak? Ya memang tidak wajib seperti itu. Tidak ya tidak mengeluarkan zakat tidak apa-apa gitu kan. Tapi kalau mau belajar untuk mengeluarkan zakat boleh. Hukumnya mubah. Kan? Bukan wajib. Wajib bagi yang sudah punya emas 85 ataupun ke atas. Seperti itu ya, itu wajib harus dipotong 2,5%. Seperti itu ya. Nah, kalau saya bayarkan bersama-sama Pak, zakat mal dengan zakat fitrah bersama-sama boleh enggak Pak? Boleh, tidak ada larangan. Nah, yang menjadi patokan waktunya itu adalah zakat fitrah itu sempit ya, ketika di hari terakhir bulan Ramadan sampai menjelang sebelum sholat Idul Fitri. Itu waktunya untuk membayar zakat fitrah. Ataupun istilahnya pada terakhir ya, melakukan zakat fitrah. Sedangkan untuk zakat mal, Pak, apakah juga harus di bulan Ramadan? Tidak. Patokannya adalah 1 tahun. Nah, ini ada beberapa pendapat ya. 1 tahunnya bisa menggunakan kalender Hijriah ataupun menggunakan kalender Masehi gitu. Nah, yang penting patokannya 1 tahun seperti itu. Jadi tidak harus di bulan Ramadan ataupun di bulan kapanpun boleh selama patokannya 1 tahun dari penghasilan yang kita peroleh seperti itu. Nah, itu yang membedakan ya teman-teman ya. Ya Pak sudah, terima kasih. Ya sama-sama. Ada lagi? Gimana teman-teman, masih ada lagi? Masih ada yang mau bertanya? Tidak. Dari tadi yang paling aktif ini ya Pak ya? Iya. Asia ini ya. Kayaknya ketua kelasnya Oh ini, ya, atau ketua sepertinya. geng. Sepertinya ketua geng Pak. Kelasnya santri Pak. Oh, pantesan ya. Aku mantan ketua 10. Aku wakil. Tapi gak diapal nih Pak. Iya. Iya. Ya, oke. Oke, kalau misalnya memang sudah tidak ada yang ingin bertanya, mungkin dari Pak Dahlan bisa memberikan closing statement sekaligus menutup diskusi pada hari ini. Monggo Pak, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Pak Septi untuk kesempatan yang diberikan oleh Bapak. Untuk closing statement dari Bapak, gunakan masa muda kita dengan baik, hindari yang namanya mengikuti arus ya. Misalkan kebanyakan arus yang muda saat ini apa? Yang apalagi banyak sekali doktrin-doktrin yang salah ya. Nah, nikmati masa mudamu sebelum masa tuamu. Maksudnya apa? Senang-senangkan dulu masa mudamu, baru nanti susah-susah masa tua. Ini kan kebanyakan seperti itu.
Nah, ini kebalik. Nah, coba dibalik. Malah lebih baik itu apa? Susah-susah dulu. Nah, jadi masa mudamu ini gunakan untuk bersusah-susah. Maksudnya bukan menyusahkan diri, bukan. Tapi gunakan untuk semangat, untuk mengeluarkan aktivitas yang banyak, istilahnya gitu ya. Dan baru nanti kita menikmati hasilnya ketika masa tua, itu akan lebih baik. Dengan cara apa? Tadi, hidup kita. Nah, dengan cara apa? Kalau bisa tingkatkan kebutuhan kita, kurangi keinginan kita. Seperti itu ya. Jadi kelola keuangan kita dengan baik, dengan cara kelola itu dan kebutuhan kita, dan juga pola gaya hidup kita yang sederhana. Itu yang sesuai dengan tuntunan syariat Rasulullah, dan juga menjadikan ini apanya juga ini diterapkan oleh orang profesional ya. Orang-orang kaya itu hampir 100%, ya 99,99% ya, kan pola hidup sederhana. Tanda kutip orang kaya ya, itu yang bukan yang jangka pendek sukses OKB ya namanya. Orang kaya baru tiba-tiba menyombongkan diri, ya itu biasanya durasinya pendek. 5 tahun, 10 tahun, nanti pasti rezekinya akan diambil, karena itu ujian. Nah, oleh karena itu, bagi teman-teman ingin memberikan kehidupan yang layak, baik di dunia dan di akhirat, yuk tata kelola lagi kehidupan kita, gaya hidup kita, dan keuangan kita dengan baik. Seperti itu. Iya, Pak. Itu yang mungkin bisa Bapak berikan sampaikan. Sukses untuk semuanya, selalu berdoa, selalu mengingatkan diri sendiri dan juga orang lain untuk kebaikan. Ya, Bapak kembali lagi ke Kak Septi. Masya Allah, terima kasih banyak Bapak. Oke, sebelumnya sebelum saya menutup acara pada pagi hari ini, 3 nama yang akan saya sebutkan ini silahkan untuk menghubungi panitia yang ada di grup peserta. Disebut namanya yang pertama ada Nurul Alfia, yang kedua ada Hera, dan yang ketiga ada Rizky Adelia Setia. Nanti silahkan mendapatkan reward dari kami, dan semoga bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Baiklah, tidak terasa teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara. Alhamdulillah, sesi diskusi sekaligus sharing-sharing pada pagi hari ini sudah berlangsung dengan baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah sangat antusias mengikuti acara dari awal hingga akhir. Dan juga terima kasih yang sudah masih stay hingga akhir acara. Terima kasih kepada Pak Dahlan selaku pemateri, memberikan materinya yang Masya Allah sangat bermanfaat. Oke, saya mewakili teman-teman panitia yang bertugas. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam menyelenggarakan acara ini. Mohon maaf untuk besar-besarnya. Saya akhiri, saya Septia Triananda selaku pemandu acara pada hari ini. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di acara berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nama-nama tadi. Sukses untuk semuanya. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih doanya. Terima kasih Pak Dahlan. Ya, sama-sama. Izin live ya. Iya Pak. Ya, jangan lupa tadi 3 namanya langsung menghubungi kontak yang ada di grup ya, teman-teman panitia yang ada di grup. Makan ya? Itu loh, tinggal kamu klik yang ada tulisan